Nama saya Renanda Mahendra Putra dengan 1941054. Tujuan membantu ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulil Albab. Kelas saya dengan dosen pengampu Bapak Bagi Agung Prabowo. Ulil Albab sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gambaran atau pengertian umum. Ulil Albab berasal dari 2 kata, ulul dan al-albab. Ulul berarti yang berarti mempunyai, sedangkan al-albab mempunyai beragam arti. Kata ulul al dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal atau orang yang berakal. Jika kita perhatikan penggunaan kata ini dalam Al-Quran, kita bisa menyimpulkan hakikat ulul albab adalah orang yang menggunakan akalnya untuk mengenal siapakah Allah, bagaimana kegunaannya, bagaimana kebijaksanaannya, keadilannya dengan melihat ayat-ayat Allah, sehingga dia semakin tunduk dan taat kepada Allah. Konsep ulil albab sebagai sebuah konsep, ulul albab dibumikan dengan beberapa strategi, yaitu yang pertama adalah meningkatkan integrasi. Ulul albab menjaga integrasi antara berpikir dan berzikir, antara ilmu dan iman, untuk diimplementasikan ke dalam 3 level, yaitu islami diri yang ditujukan untuk menjadi manusia yang saleh, termasuk saleh sosial. Islami institusi dengan menyuntikkan nilai ke dalam pengambilan keputusan. Kemudian islamisasi ilmu yang sekarang lebih sering disebut integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, mengasah sensitivitas. Berpikir membutuhkan sensitivitas yang tertulis pada Quran surat Yusuf. Yang ketiga, memastikan relevansi. Proses berpikir harus menghasilkan manfaat. Di sini isu relevansi menjadi penting bagi bisa jadi kemampuan berpikir manusia belum sanggup membuka tabir dan memahaminya dengan baik, alias berpikir fungsional. Yang keempat, mengembangkan imajinasi. Panduan aktivitas pikir dan zikir seharusnya menghasilkan imajinasi masyarakat dan umat Islam yang lebih maju, dan tertulis pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18, kemudian surat An-Nisa di ayat 9. Untuk bergerak dan maju, kita perlu mempunyai imajinasi masa depan dan tidak terjebak dalam sikap reaktif yang menyita energi. Yang kelima, menjaga independensi. Ulul albab juga seharusnya terbiasa berpikir independen, tidak dilandasi kepentingan saat ini dan konteks ini. Landasan berpikirnya adalah nilai-nilai perennial atau abadi. Kita diminta mandiri dalam berpendapat. Penerapan ulul albab dalam kehidupan bermasyarakat secara individual. Kepribadian ulul albab mencerminkan satu ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut lahir dari usaha dan kesungguhan untuk mencari hakikat segala sesuatu dengan cara olah pikir dan zikir. Apabila diterapkan di zaman sekarang, tentu sangat luar biasa. Meskipun tidak mustahil ditemukan, namun perlu usaha sungguh-sungguh mengerahkan segenap jiwa raga spiritual, intelektual, dan emosional. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, mereka yang disebut manusia ulil albab senantiasa menggunakan akalnya untuk mentadaburi, mengobservasi, memikirkan, menghayati, mengintrospeksi akan adanya sesuatu yang telah diciptakan oleh Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ulil albab tersebut senantiasa terbenak dalam mindsetnya bahwa semua yang ada di dalam alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang sia-sia. Semua makhluk yang Allah ciptakan mestinya dan pastinya ada bermanfaatan dan kebermaslahatan. Mereka yang menggunakan akal sebagai perenungan menuju kebermanfaatan dan kebermaslahatan adalah manusia ulil albab. Sekian, jika ada kurang salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.